Ya, halo semuanya. Nama saya Prialdano Arjuna Jaya dengan NIM 2018-70193. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mereview materi sebelum UTS mengenai mata kuliah manajemen strategik. Jadi sebelumnya, manajemen strategik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari kumpulan aksi yang nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Tujuan dari manajemen strategik ini adalah untuk membuat perusahaan berjalan seefektif mungkin. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan perusahaan untuk berjalan seefektif mungkin? Yang pertama, ada yang namanya environmental scanning atau yang namanya menganalisa lingkungan. Jadi pertama, sebelum kita membuat strategi perusahaan, kita harus menganalisa dulu lingkungan perusahaan itu sendiri. Lalu ada yang namanya organizational analysis. Ya, kalau organizational analysis ini jadi kita menganalisa perusahaan kita sendiri. Lalu setelah itu baru ada yang namanya strategi formulation atau memformulasikan atau merancang strategi. Lalu ada yang namanya strategi implementation di mana kita sudah mulai menerapkan strategi tersebut. Lalu ada yang namanya evaluation. Lalu habis dievaluasi strategi kita, baru ada yang namanya feedback. Kalau feedback ini jadi kita memberikan masukan lah mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dipertahankan. Nah, lalu kita akan membahas seputar environmental scanning. Jadi ada yang namanya lingkungan. Nah, lingkungan itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada yang namanya lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan teks. Nah, kalau teks ini tuh seperti lingkungan regional lah. Kayak misalnya contoh kita tinggal di suatu negara, yang pastinya ada yang namanya peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini kan pasti nanti akan mempengaruhi perusahaan kita juga. Nah, setelah kita sudah menganalisa ketiga jenis lingkungan itu, barulah kita mulai bisa menganalisa perusahaan kita. Nah, kalau misalnya dalam menganalisa perusahaan kita sendiri, kita biasanya berpatokan pada yang namanya VRIO framework. Jadi VRIO framework ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada yang namanya valuable, terus habis itu ada yang namanya reliability, imitability, sama organizational. Nah, kalau misalnya valuable itu seperti seberapa unggulnya perusahaan kita, seberapa berharganya perusahaan kita. Kalau misalnya reliability itu seberapa uniknya perusahaan kita. Terus abis itu kalau misalnya imitability itu lebih ke seberapa mudahnya perusahaan kita untuk ditiru oleh perusahaan lain, atau seberapa mudah produk yang kita buat itu ditiru oleh perusahaan lain. Terus ada yang namanya organizational. Nah, kalau organizational itu seberapa terstrukturnya perusahaan kita. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, lalu ada hal lain lagi nih yang harus diperhatikan selama kita menganalisa perusahaan kita sendiri. Seperti contoh pangsa pasar, atau mungkin pesaing. Seberapa banyak sih pesaing kita, seberapa menguntungkannya pula produk kita yang kita jual. Nah, setelah kita sudah menganalisa, perusahaan kita udah dianalisa, lingkungan sudah dianalisa, barulah kita mulai bisa memformulasikan strategi yang baik untuk perusahaan. Nah, dalam memformulasikan strategi, kita juga harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama itu adalah misi dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan ini bertujuan untuk apa? Lalu juga yang harus diperhatikan itu beberapa jenis strategi. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi ada yang namanya kolaboratif, ada yang namanya kompetitif, korporasi, sama yang namanya global. Lalu ada yang namanya evaluation. Lalu habis dievaluasi strategi kita, baru ada yang namanya feedback. Nah, selama mempelajari manajemen strategik ini selama setengah semester ini, yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan pandangan yang lebih luas seputar bagaimana caranya membangun sebuah perusahaan. Jadi bagaimana sih perusahaan itu supaya terbentuk sistemnya. Nah, itu saya menjadi lebih luas lagi. Dan yang pastinya saya jadi ada keinginan untuk membuka usaha saya sendiri karena belajar manajemen strategik ini. Nah, berikut adalah sekian dari saya dan terima kasih.